Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Tumenggung Apung yang alhamdulillah juga hadir bersama kita dalam rangka menyaksikan peristiwa ijab kabul anak kemenakan beliau yang bernama Sina binti Asril. Kemudian yang juga saya hormati Bapak Tumenggung Bujang Hitam yang juga hadir dari Sungai Ibul, dari Tungkal ya. Saya melihat beliau ini sedikit agak lebih muda daripada saya ketemu kemarin. Nah, kemudian juga yang saya hormati adalah saudara atau adinda kami, pendamping suku anak dalam, yakni Adinda Firdaus SPDI. Beliau sangat luar biasa, selalu memperhatikan kondisi-kondisi saudara-saudara kita suku anak dalam, baik dari segi pergaulannya, dari segi sosialnya, dari segi kebutuhannya, pendampingannya, dan segala macam. Dan ini kita patut bersyukur bahwa apa yang beliau lakukan ini memang betul-betul bagaimana supaya memberdayakan suku anak dalam agar lebih nanti bisa untuk melakukan beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat di luar. Baik, Saudara Untung dan Saudari Sina, bahwa hari ini saudara sudah resmi menjadi suami istri. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada kamu berdua ini, tentang bagaimana cara nanti membina rumah tangga tuh. Macam mana cara nanti supaya rumah tangga kamu tuh, kamu sebagai suami istri bisa menjalankannya dengan si elo-elo. Jadi ini yang patut saya beritahukan kepada dulur-dulur saya berdua ini. Nah, selaku orang yang merupakan hidup dalam rumah tangga sebagai suami istri, apa yang harus kita lakukan? Untung kau adalah merupakan suami laki dari Sina kok. Nah, oleh karena itu sebagai seorang suami, kau harus elok, tak boleh marah dengan bini, tak boleh mencaci maki, tak boleh apa lagi sampai memukul. Apabila itu kau lakukan, kemudian bini kau umpamanya dak nerimo, ngadunya ke polisi, pasti kau masuk penjara dibuat deh. Jadi itu harus kau sayang dengan nyoko, harus kau cinta dengan nyoko, harus kau perhatikan, harus kau bertanggung jawab. Dan sebagai seorang istri juga macam tugo, jangan sampai nanti kau juga terlambat laki balik, umpamanya kau marah-marah juga, kau ambil kayu, umpamanya kau pentung kena batang hidungnya, sudah itu luko berdarahnya umpamanya. Kemudian
Kalau itu terjadi, laki kau dak suko juga ngadunya ke polisi, kau masuk penjara juga. Itu makanya perlu kamu berdua saling mencintai dan saling menyayangi, saling cinta dan saling sayang. Kau suko dengan laki, laki harus suko juga dengan bininya. Nah itu makanya kalau itulah terjadi lagi, maka kehidupan rumah tangga kamu berdua ni maka akan elok. Kemudian selaku orang yang beragama Islam, maka dalam rumah tangga itu laksanakan ajaran agama Islam itu. Syahadat kau lalu lurus. Islam itu pertamanya harus bersyahadat dulu. Saya nganing tadi syahadat kamu lailo. Kemudian yang kedua semayang. Kau pernah semayang? Jadi lah bisa. Kalau memang belum bisa, nanti banyak belajar. Nah, insya Allah kami dari pihak kantor urusan agama Kecamatan Tengah Ilir nanti akan melakukan pembinaan. Memang ini sudah kita rencanakan dari dulu, tapi karena kondisi kita ini dalam keadaan kondisi pandemi, dalam keadaan corona, jadi belum bisa kita melakukan itu. Insya Allah nanti kalau umpamanya pandemi lah habis, corona lah hilang, maka nanti penyuluh-penyuluh kita akan masuk ke dalam itu, akan memberikan pelatihan-pelatihan dan akan mengajar nanti macam mana cara mandi, bagaimana macam mana nanti cara berudu, macam mana nanti cara bersuci, macam mana cara sembahyang, itu nanti akan diajarkan. Nah, kemudian saudara Untung dan Sina, nanti apabila umpamanya kamu berhubungan suami istri, maka setelah kamu berhubungan itu wajib mandi. Nah, macam mana cara mandinya? Cara mandi itu pertama, ya setelah berkumur-kumur, masukkan air ke mulut, sudah itu nanti buang lagi. Nah, setelah itu memasukkan air ke dalam telinga, basahkan dulu telinga tuh elok-elok, ratukan air sampai di mana bisa masuk air itu. Sudah itu masukkan air ke hidung. Mungkin kamu pikir sakit pak masuk air ke hidung. Tidak. Itu nanti akan menyehatkan kita. Kita akan sehat dibuatnya, sehingga nanti terhindarlah kita dari yang namanya flu, pilek, kemudian sesak napas. Itu kalau rajin kita masukkan air, karena nanti akan menyehatkan kita. Dan juga termasuk juga pusat, kita masukkan air dulu ke pusat kita itu, basuh dulu elok-elok. Nah, setelah itu barulah disiram dari atas, kemudian nanti kusuk-kusukkan badan kita ini, sehingga ratu air itu nanti. Apa niatnya sederhana? Niatnya ndak usah umpamanya yang panjang-panjang. Apa niatnya? Sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Itu be. Nah, kalau itu kamu lakukan, insya Allah nanti model itu juga. Sebab apa? Kenapa kita wajib mandi itu? Karena apabila nanti umpamanya seorang suami dan seorang istri itu melakukan persetubuhan, melakukan hubungan badan, maka kau kan mengeluarkan sperma. Kemudian nanti apabila lah bersatu kamu berdua itu umpamanya dalam melakukan hubungan, maka setelah itu wajib kau melakukan mandi. Model itu juga, Sesina juga model itu. Dan caranya model itu, cara mandi wajibnya. Jadi, supaya apa? Supaya nanti
kita bersih terus. Tapi kalau belum mandi kita umpamonyo setelah melakukan hubungan tuh, maka kita dalam keadaan kotor. Kalau kita dalam keadaan kotor, maka apabila kita nak semayang, maka semayang kita tu tidak akan sah. Kalau tak dosa, tak diterima Tuhan, percuma baik. Makanya perlu kita untuk melakukan mandi dan bersuci itu. Jadi kita kan kalau sebelum semayang tu kan harus beruduk dulu, basuh muka, kemudian 2 tangan sampai 2 siku, kemudian kepala menyapu rambut kita, kemudian juga kuping kita, telinga kita, basuh 2 kaki, kan model itu yang diajarkan kemarin. Nah artinya kita harus memang sebelum beribadah nyembah Tuhan tu, maka bersihkan dulu diri kita. Nah kalau sudah kita bersihkan diri, insya Allah. Nah kemudian kau harus bertanggung jawab, kasih makan bini kau kok. Kemudian kasih tempat tinggal, belikan pakaian. Kalau model itu kan nampak cantik dia nih. Elok dipandang mata. Jangan lagi sampai tak ada baju nanti, tak ada kutang. Jangan. Tak ada boleh lagi dalam Islam itu model tu. Tapi nanti kau harus bertanggung jawab sebagai seorang suami. Harus kau tanggung jawab. Nah kemudian apa lagi? Setelah itu jangan kau kasih nyoko makan yang tak ada elok. Makan labi-labi tak ada boleh lagi. Makan ular tak boleh lagi. Makan biawak tak boleh lagi. Kemudian makan daging babi tak boleh lagi. Elok nanti kau berkebun, kemudian hasilnya itu kau kasih umpamonyo belanja atau kebutuhan rumah tangga. Daripada kau jerat babi kemudian kau jual, itu juga hukumnya haram, tak ada boleh. Kau jerat babi, umpamanya dapat babi, kemudian kau jual umpamanya daging babi itu. Nah setelah itu barulah kau belikan nanti umpamanya ke beras. Maka itu hukumnya di dalam Islam juga tidak boleh. Paham tak tuh? Nah itu makanya perlu kita banyak belajar. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan kepada bapak-bapak Tumanggung, selaku nenek mama, selaku kepala suku, tolong diperhatikan juga anak kemenakan kita ko elo-elo. Arahkan kepada yang elok. Supaya apa? Supaya mereka ko nanti terarah. Mereka kola, beliau-beliau kola nanti yang akan menjadi generasi penerus dari bapak-bapak Tumanggung. Nah, jangan dibiarkan. Kalau nyo becekak nanti umpamonyo berdua laki bini, selesaikan elo-elo. Jangan nak marah-marah pula nanti kepada anak kemenakan umpamonyo, ajari baik lelo. Kalau tak bisa diselesaikan, kemudian antarkan lagi dengan kami nanti. Mudah-mudahan kami akan selesaikan dengan baik. Kita nanti akan melakukan pembinaan ke depan. Mudah-mudahan nanti kita bisa, kami bisa bekerja sama dengan ORIK, pendamping suku anak dalam, yayasan orang Rimbo Kito ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada suku anak dalam ke depan. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti setelah suasana ini akan lebih baik, kita akan selalu melakukan pembinaan kepada suku anak dalam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.